mengenai Nissan Kick ya. Ini adalah mobil listrik dari Nissan. Kamu nggak perlu ngecas, tapi kamu dapat mobil listrik. Keren banget kan? Coba, kalau zaman sekarang itu dengan listrik kan sulit ya teman-teman ya. Karena apa? Karena belum semua fasilitas yang ada di Indonesia itu support sekali untuk kita harus ngecas. Tapi mobil Nissan Kick ini, kamu nggak perlu ngecas, kamu tinggal isi bensin. Tapi ini bukan hybrid. Nah, hari ini Ferry bakal bahas mobil ini full, mulai dari mesin sampai harga dan sampai kapasitas mesinnya, tenaga mesinnya udah pasti jos. Nah, buat kamu yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu memang paling penting. So, mari kita bahas mobilnya dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi otomotif terbaru dari Ferry. So, check it out. Terima kasih nih teman-teman yang udah subscribe sebelumnya. Sekarang kita masuk nih ke pembahasan mobilnya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah Nissan Kick baru di Indonesia termasuk ya. Dan jenis mobil listrik ini juga, ini masih teknologi baru di Indonesia dan belum ada merek lain yang ngaplikasiin teknologi ini ke dalam mobil mereka. Jadi kita tahu sendiri kan ada beberapa merek mobil yang udah ngeluarin listrik, tapi mereka masih pakai sistem cas atau mungkin hybrid. So di Indonesia sendiri Nissan ini kasih gebrakan baru teman-teman. Dia ngeluarin Nissan Kick, jadi kamu nggak perlu ngecas mobil listrik full, tapi kamu nggak perlu ngecas. Di Indonesia sendiri dia dikeluarin baru satu jenis aja teman-teman ya, jadi satu tipe. Cuma ada beberapa pilihan warna. Pilihannya itu ada 4. Yang pertama itu Monarch Orange. Jadi Monarch Orange two tone color ya. Jadi black roof, terus itu white black roof, black sama grey teman-teman ya. Jadi ada 4 warna dan itu semuanya keren-keren teman-teman. So kita akan bahas mulai dari depan ya teman-teman ya. Ini dia tampilannya teman-teman, Nissan Kick ini kalau kita lihat dari depan. Dan kalau kita lihat dari depan, grillnya itu ciri khas Nissan banget ya. Ini tuh V-Motion ya. Itu memang Nissan itu ngeluarin mobil sekarang V-Motion ciri khasnya. Karena memang dia itu grillnya itu V, terus itu lalu di sini kita lihat mulai dari emblemnya dulu. Nah, di emblemnya ini ini agak keren ya teman-teman ya. Ini tulisan Nissan-nya ini masih logo lama karena sekarang kan logonya udah baru ya. Kalau kita bisa lihat, kalau logo baru itu masih diterapin di Nissan Magnite. Tapi di Nissan Kick ini masih pakai logo lama. Dan ini logonya hampir sama, emblemnya. Ini sama dengan Nissan X-Trail yang terbaru ya, X-Trail VL teman-teman. Kalau kita lihat ini logonya ini bersinar. Dan kalau kita deketin, wow, ini pantulan cahayanya cakep banget. Dan ini juga berfungsi untuk sonar teman-teman, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Intelligent Cruise Control. Nanti Ferry bakal bahas fitur-fitur apa saja keselamatan yang udah teraplikasi di mobil ini ya. Tapi kita mulai dulu dari depannya dulu, kita cek body dulu. Ini grillnya ini cakep banget. Dan nggak semuanya bolong ya, sama kayak mobil-mobil sekarang. Mungkin untuk penghalang udara ya teman-teman ya. Di sini ada emblemnya ditutupin, jadi nggak langsung full emblem. Lalu kalau kita lihat di sini, ini ada kamera, ya. Ini ada kameranya, kamera untuk depan. Lalu, nih lihat headlampnya, wah, headlampnya udah LED teman-teman. Lalu di sini dikasih tulisan Kicks, jadi sporty banget nih, keren banget buat anak muda nih. Lalu di sini ada banyak list chrome ya teman-teman ya. Banyak list chrome tapi nambah manis. Terus dia juga untuk lampu fog lampnya dia sudah LED. Jadi bukan proyektor atau yang biasa ya. Dari mobil biasa itu kita bisa lihat ini udah LED di fog lampnya. Terus di headlampnya sudah LED. OLED sistemnya udah keren banget. Oke, terus di sini ini ada tempat buat derek, ini bisa dibuka. Terus
kalau kita lihat juga di sini belum ada dia itu sensor parkir untuk depan ya. Jadi belum ada sensor untuk depan. Jadi biasanya kan mobil mewah sekarang itu ada sensor di depan, sensor juga di belakang mobil. Tapi untuk di sini belum ada sensornya. Ini kalau dari samping sebelah, dari depan teman-teman. Sekarang kita masuk ke samping. Ini kalau kita lihat dari sebelah kiri. Nah, ini tampilan kalau dari sebelah kiri ini hatchbacknya itu mantep banget. Seperti Mini X-Trail ya teman-teman ya. Tapi untuk mobil ini kalau kalian beli ini belum dapat di sini harusnya ditambahin lagi itu spoiler. Tapi spoiler itu ternyata aksesoris tambahan. So, kalau kita lihat di sini untuk bannya sendiri, kita lihat teman-teman ya. Ini memakai ban Dunlop. Bannya ban Dunlop itu pakai ring 17. Kita bisa lihat juga ada markingnya di sini. Ring 17. Terus velgnya ini sudah two tone, tapi ini juga bagus loh, glossy gitu. Terus di sini kayak di bubut seperti itu ya. Keren loh. Bannya Dunlop. Terus ini juga di samping, ini warnanya kebetulan yang display itu adalah warna black pearl. Jadi ini black pearl. Kita bisa lihat ini ada titik-titik begitu ya. Putih mutiara teman-teman. Dan ini juga bisa dibilang hampir seperti cross ya. Kenapa Ferry bilang cross? Nih lihat. Di atas bannya ini ada plastik. Jadi sebelum sampai ke bodi mobil, ban ke bodi mobil ini ada plastik lagi ya penutupnya. Jadi mobil crossover juga dong ini bisa dibilang ya. Tapi hal itu nambahin mobil ini jadi keren. Terus itu kita lihat kalau di sini, nih ini yang bagus nih. Ini dia kan two tone ya teman-teman ya. Nih bodi atas, roofnya sama bodi mobilnya itu berbeda warna. Tuh beda warnanya. Tapi di sini tuh kita bisa lihat ini seperti cat dop gitu loh, nggak glossy gitu loh. Nah kalau kita lihat di sini kan, ini di pilar A-nya, ini nggak glossy, tapi pindah ke sini tuh, lihat, ini glossy cat mobil gitu loh, tuh, beda, ini tuh, keren loh. Oke lanjut ya. Terus itu di sini di spion itu ini fitur keselamatan blind spot warningnya nggak ada di sini ya teman-teman ya. Biasanya kalau kayak Terra kan sama mobil-mobil Mazda, Alphard itu kan biasanya adanya di spion ya. Ada penandanya, ada lampunya. Tapi di sini sih kosong. Tapi nanti kita lihat karena mobil ini udah punya juga blind spot warning. Terus itu di sini juga ada kamera. Kameranya 360 derajat ya. Teman-teman, ini kalau dari samping. Terus ground clearance-nya juga tinggi, ground clearance. Oke. Nah, ini pasti jadi pertanyaan nih. Kenapa jadi kok ada lubang bensinnya? Ini lubang bensin teman-teman ya. Ini apa namanya? Tempat buka untuk bensin, bukan untuk ngecas. Itu loh. Mobil biasa juga ada. Cuman biasanya dia untuk ngecas. Tapi ini untuk isi bensin karena memang konsep mobil ini berbeda dengan mobil listrik biasa, tapi kamu tidak perlu ngecas. Oke, kita pindah ke belakang. Nah, ke belakang ini juga keren banget. Seperti tadi Ferry udah bilang, itu dia nggak ada spoilernya teman-teman. Jadi nanti kamu dapat mobil ini nggak ada spoilernya, dan itu kamu bisa beli di spare partnya Nissan, itu ada. Jadi disediain juga, tapi itu bakal jadi keren juga. Tapi di beberapa showroom yang dia punya test car Nissan Kick itu sudah dipasangkan, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Terus itu di atas itu ada pakai sirip hiu teman-teman ya. Dia udah pakai shark fin. Nah bedanya biasa mobil Nissan itu masih pakai antena biasa nih, tapi ini antenanya sudah shark fin. Terus itu kalau kita deketin ke sini, nah ini kacanya sudah ada defoggernya, dan ini membantu banget pada saat kita harus berkendara pagi-pagi, mobil masih dingin, terus atau biar nggak berembun ya, dan itu menjaga keselamatan juga. Nah di sini dia ada logo Kicks ya, emblem Kicks. Lalu di sini e-Power, ini memang andalannya Nissan ya. Jadi teknologi ini teknologi terbaru untuk Indonesia.
Jadi belum ada mobil yang pakai, teman-teman, setahu Ferry ya. Tapi kalau mungkin udah ada, mohon dikoreksi, kasih kolom komentar teman-teman ya. Terus itu di sini juga dia udah pakai sensor parkir nih. Ini sensor parkirnya rata, teman-teman bisa lihat tuh. Serata dengan body, jadi nggak kelihatan. Cerdas loh ini. Tuh, konsepnya cerdas loh. Jadi dia nggak kelihatan. Itu dibuat serata dengan body, kayak mobil-mobil mewah ya. Tapi mobil ini termasuk mewah juga. Nanti harganya Ferry bakal kasih tahu. Kamu jangan kelar dulu nih nonton videonya nih. Oke, kita sekarang ke bagian sebelah kanannya. Sebelah kanan hampir sama sebelah kiri tadi. Cuma kita bisa lihat di sini dia sudah pakai roof rail, teman-teman. Ini roof railnya udah ada. Dan itu memberi kesan sporty banget buat mobil ini. Tadi udah crossover ya. Ini crossover, terus itu dikasih dengan two tone color antara body sama roofnya. Terus itu dia dikasih lagi roof rack ya dari teman-teman ya. Wah, keren ya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya dari mobil si Nissan Kick ini. Wow. Sekarang kita masuk teman-teman ke bagian dalamnya dari Nissan Kick ini. Ferry bakal jelasin. Kalau kita lihat mulai dari sini, ini materialnya material keras ya. Jadi di sini nggak ada material soft, tapi untuk material softnya itu ada di sini, di handling pintunya ya. Terus itu ini handling pembuka pintunya ini udah chrome, ini soft touch. Oke, di sini. Nah, ini power window, terus ada central lock, terus itu kunci power window. Nah, dia di sini bedanya ditaruh di sini dia untuk spion elektrik, teman-teman ya. Ini untuk retract, terus itu untuk pengaturan spion elektrik ada di sebelah sini. Ya, di handle sini. Lalu kita masuk ke dalam. Ini untuk kisi-kisinya bulat ya. Berbeda sama mobil biasa. Terus itu dia sudah ada pengatur untuk lampu utamanya. Terus ini untuk VDC-nya. Lalu kalau kita turun ke bawah, untuk buka bensin dia ada di bawah sini. Lalu untuk buka kap mesin ada di sini. Oke, kita buka. Nah, ini dia cuma ada 2 pedal karena memang matic ya teman-teman, karena mobil listrik itu lebih praktis cara pemakaiannya. Lalu untuk setirnya sendiri ini konsepnya D-shape ya. Ini sama setirnya X-Trail, setirnya Serena ya teman-teman ya. Terus di sini udah ada nih cruise control. Nah, intelligent cruise controlnya dari si Nissan Kick ini dia sudah adaptif teman-teman. Ini kita bisa lihat dia bisa atur jaraknya mobil ini. Jadi mobil ini tuh adaptif, itu keren loh. Jadi pada saat dia aktifin si cruise controlnya, pada saat mobil di depan harus berhenti atau memperlambat kendaraannya, mobil ini bakal secara otomatis mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan tanpa kamu harus menginjak rem. Dan itu akan aktif kembali tanpa kamu mengaktifkan kembali. Jadi pada saat misalkan mobil di depan itu melambat, mobil akan ikut lambat. Tapi pada saat mobil berjalan normal atau ngebut, nanti mobil ini akan berjalan otomatis tanpa kamu gas, mengikuti mobil yang ada depan, tapi dengan mengatur kecepatan yang udah kamu buat. Kalau kecepatan di depan 70 kilo, ya dia ngikut 70 kilo. Itu pun kalau settingan kamu masih di 70. Tapi apabila di depannya sudah 100 kilo per jam dan kamu settingan kamu maksimal 70 kilo, itu hanya akan mengikuti 70 kilonya teman-teman ya. Oke, ini dia. Kita bisa lihat. Terus itu dilanjut. Untuk joknya sendiri itu sudah leather ya teman-teman ya. Ini joknya leather semua, sampai belakang sudah leather. Terus itu di sini nih handlingnya nih. Handlingnya nih lucu loh. Ini cuman kecil loh teman-teman nih. Ini Ferry tunjuk ini. Ini kecil loh. Nggak gede loh, ini kecil banget. Terus itu di sini sudah ada. Di sini ada ini tadi handlingnya, terus itu ini ada parkingnya. Jadi mobil ini berbeda sama mobil biasa. Kalau biasa kan mobil matic pada biasanya nih tetap air ke belakang and
D, B-nya dari sini tetap, tapi dia sama, perbedaannya untuk menetralkan dia harus ditahan lama. Nih, untuk menetralkan kalau mobil-mobil Matic biasa kan tinggal posisi seperti ini dia udah N ya teman-teman. Tapi kalau di sini dia harus ditahan lama untuk ngasih perintah ke mobil ini kalau dia itu posisi netral. Terus itu setelah posisi netral, parkingnya itu kamu tinggal pencet ini aja, nanti tombol warna merah. Terus di sini sudah auto hold. Ini parkingnya sudah parking elektrik ya teman-teman ya. Terus di sini ada 2 buah cup holder. Dan 2 buah cup holder ini sebenarnya bisa kamu buka. Jadi kalau kamu nggak pakai cup holdernya bisa. Tapi kalau kamu mau pakai cup holder juga bisa. Dan ini bisa ditarik seperti ini. Wow, cerdas nih. Jadi kamu kalau nggak mau buat cup holder di sini atau mau buat handphone tuh bisa. Tapi selain itu nanti kita naik lagi ke sini. Di sini ada. Nah, mobil ini punya 3 jenis cara berkendara teman-teman. Yang pertama itu ada smart, ada eco, dan ada normal. Jadi kalau normal itu kamu berkendaranya normal saja seperti mobil pada umumnya. Kalau di smart itu nanti kamu bisa one pedal loh. Nah, kamu kalau mau tahu mobil ini jenis pengendaraannya gimana, kamu itu harus test drive. Dan itu belum ada di Indo. Test drive-nya ada di showroom terdekat teman-teman. Datang ke showroom Nissan terdekat ya. Nah, di sini ada EV mode. Jadi di sini untuk pengaturan EV mode-nya. Kenapa ini EV mode? Nah, nanti pada saat test drive mungkin teman-teman bisa coba. Terus di sini tombol start stop engine-nya keren. Di sini ada power outlet, lubang USB, aux. Ini AC-nya belum dual zone. Biasanya kalau Nissan kan terkenal banget tuh dengan dual zone-nya andalan. Itu ada di Terra sama di X-Trail. Kalau di sini dia belum dual zone. Ini kita bisa lihat AC-nya sudah automatic. Terus audionya juga udah Android CarPlay. Nih dashboardnya. Ini soft touch teman-teman. Tapi untuk di sini dia belum soft touch, masih hard. Di sini ada speaker. Lalu di sini ada tweeter 2 di kiri kanannya. Nah, yang tadi jadi pertanyaan, Ferry tadi bilang blind spot warningnya itu berbeda sama mobil lain. Itu ada di sini. Jadi ada di pilar mobilnya. Itu ada di sini. Kalau biasanya ada di spion, tapi dia di sini diletakin. Fungsinya apa coba taruh di situ? Tapi sama aja sih, sama-sama. Cuman mungkin lebih cepat aja kalau pengendara mau lihat. Oke, terus di sini ada, bentar. Di sini ada, wah, ini ada handrest, tapi handrestnya nggak terlalu panjang ya. Cuma sebatas ini. Tapi untuk mobil Matic kayak gini ya cukup santai lah kalau mau berkendara. Oke, terus kita buka, di dalamnya ada. Ini kamu bisa tempat menyimpan ya. Nyimpankan apa gitu, e-tol atau mungkin duit-duit receh teman-teman ya. Terus untuk setirnya juga kita bisa lihat ini udah tilt and telescopic teman-teman. Oke, mantep. Nah, ini untuk kamera parkingnya itu ada di sini ya teman-teman. Tadi untuk MID-nya ini juga udah keren banget. Cuman Ferry mungkin nggak bisa tunjukin karena memang ini mobil display dan statis. Kalau kamu pengen penasaran, boleh tuh datang ke showroom terdekat. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua dari mobil ini teman-teman. Kita masuk ke bagian baris kedua, tapi kita start dulu dari sini. Ini dia kalau dilihat dari samping. Ini kalau kita lihat ini materialnya belum soft touch, masih hard. Oke, jadi sama yang di depannya untuk di driver. Jadi soft touchnya itu ada di sini, di handle-nya. Terus ini juga elektrik window-nya belum. Biasanya krom-kroman ya, jadi kelihatan mewah. Cuman dia banyakkan krom-kromannya itu ada di luar. Terus ini handlingnya udah krom. So kita masuk. Oke, ini kalau masuk di bagian kedua, teman-teman bisa lihat. Ini jaraknya kalau kelihatan dari sini, ini posisi bangku udah mundur banget ya. Tapi Nissan itu pinter loh. Ini biasanya kalau kita masuk, ya, ini kan kecil ya teman-teman ya, kelihatan kecil. Ini biasanya kalau orang Indo
Biasanya kalau duduk tuh di sini gitu loh, kakinya di sini. Ternyata konsepnya itu yang benar, untuk si kaki itu dimasukin ke sini loh. Nah, jadi kita itu benar-benar nyaman banget, dibuat nyaman. Dan ini jauh loh teman-teman. Ini udah posisinya joknya udah paling tinggi ya, mundur gitu. Terus itu ini di atas ada lampu ya, itu lampu. Terus itu di lampu. Terus nah di sini ini ada 2 buah soket untuk charger HP ya. Jadi apalagi zaman sekarang itu udah pengen eksis ya, jalan-jalan tapi nggak takut kehilangan momen. Terus isi baterai ada di sini, ada 2. Lalu oh ya, Ferry lupa, di situ ada speaker di belakangnya ya. Tapi speakernya bagus sih, Ferry udah pernah coba. Cuman kalau kita putar nanti kena copyright teman-teman, jadi lebih baik nggak usah dulu. Terus itu untuk joknya sendiri sama, di belakang juga udah leather. Terus ini isofix teman-teman. Wah, udah isofix juga. Oh ya, ini untuk jok drivernya. Ini Nissan ini punya teknologi yang canggih banget. Kenapa canggih? Karena dia ikutin zero gravity teman-teman. Jadi zero gravity ini sama dengan joknya astronot loh. Karena astronot itu jadi dia ini mengikuti kontur tubuh si pengendara. Jadi pengendara itu nggak perlu lagi capek-capek ya teman. Jadi kita tuh nggak ngerasa pegal karena joknya ini bakal ngikuti bentuk tubuh si pengendara. Tergantung pengendaranya, kalau gemuk ya nanti dia ngikut gemuk. Juga ininya kontur tubuhnya kan, konturnya si bangkunya, tapi sesuai lah. Apalagi sering berkendara jauh ya. Tapi kalau pakai Nissan Kick itu nggak perlu takut jauh teman-teman. Karena apa? Nggak perlu ngecas. Yuk kita ke bagian belakang teman-teman. Ini kalau visibilitas dari belakang ya, dari bangku kedua. Teman-teman bisa lihat di sini visibilitasnya. Nah, terus itu lihat. Nih, udah pretension ya. Oh ya, SRS airbag. Ini buat safety nih. Di sini ada 1, depan ada 1, di itu 1. Total ada 4, teman-teman. Jadi memang udah pasti safety banget. Oke, kita masuk ke baris kedua. Bukan baris kedua, bagasi. Ini kita udah ada di bagasi. Baris kedua. Aduh, Ferry nih lupa nih ngomongnya, sorry. Nah, ini kita buka bagasi. Nah, ini bagasinya belum elektrik teman-teman. Ini belum elektrik, jadi teman-teman bukanya masih manual. Nissan tuh suka banget manual ya. Aduh, tapi ini nggak berat kok, ini gampang. Manual begini tuh Ferry justru lebih suka. Karena apa? Lebih cepet teman-teman ya. Nih lihat, kalau buka manual tuh lihat, cepet loh. Kalau elektrik itu lama banget, udah kayak apa tahu. Memang sih lebih keren tapi lambat gitu. Nah, di sini juga ada penutupnya teman-teman. Ya, ini kamu bisa simpan barang kamu nih. Di sini ada penutupnya. Jadi penutup bagasinya gede loh, tuh. Gede. Nah, di sini kamu keuntungannya ini bisa nyimpan barang kamu. Jadi kalau kita sekarang ini kan banyak kejahatan teman-teman. Kalau kamu ada barang-barang berharga, kamu bisa simpan di sini. Jadi itu ada tutupnya dari atas. Pada saat orang lihat dari luar, itu kamu aman, ya kan? Dan ini itu ngikutin. Ini kita taruh dulu ya. Bisa dikaitin di situ. Kaitin lagi, satu lagi. Oke. Nah, ini lihat tuh bagasinya. Gede. Ini Ferry juga muat nih taruh sini nih. Satu orang di bagasi, satu lagi. Nah, kalau kita lihat di bagasi, nih, ini ada pengait. Biasanya kan orang pakai jaring ya. Ada jaringnya, itu masih bisa pakai, masih bisa pasang. Terus itu di sini ada 1 buah lampu. Jadi pada saat kita buka bagasi itu kasih pencahayaan teman-teman ya. Terus kita buka nih. Ini biasa nih ciri khas mobil hatchback itu pasti ada nih. Nah loh, ini nggak ada ban serepnya teman-teman. Nah, ini memang mobil tidak ada ban serepnya. Jadi sekarang itu Nissan Kick ini tidak ada ban serepnya, tapi dia dikasih sama tire repair. Jadi repair tire. Jadi
kamu dikasih alat-alat untuk saat darurat pada saat ban kempes atau bocor. Ini dikasih, ini ada tuh kita buka. Ini ada pompa elektrik. Nah, pompa elektrik ini cara ngidupinnya nanti ada panduannya di sini. Terus sumber listriknya dari mana? Dari soket di dalam mobil. Terus itu di sini ada cairan. Terus ini ada kunci roda, pengait derek, teman-teman. Terus ini apa nih? Ini exhaust pipe finisher. Oh, berbeda ya, terpisah. Oke, tapi di sini sebenarnya dongkrak nih. Cuma dia nggak dikasih ya. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Mobil listrik tapi ada baterainya. Nah, baterainya ini berfungsi untuk menghidupkan lampu-lampu atau aksesoris-aksesoris yang ada di mobil. Ini adalah baterai 12 volt. Ini fungsinya untuk menghidupkan aksesoris yang ada di mobil. Jadi aksesoris yang ada di mobil ini seperti lampu, audio, MID itu sumber tenaganya itu bukan langsung dari mobil listriknya atau baterai yang ada disematkan di dalam mobil, tapi dia pakai baterai eksternal yang ada di sini. Oke. Nah, ini juga cerdas teman-teman. Penutupnya ini tuh lihat. Ini bisa sangkutin di sini loh. Jadi pada saat kita buka, kita nggak perlu ini angkat-angkat, kita tahan pakai tangan. Kita tinggal buka, set. Lihat tuh, kebuka loh. Ini buat nahan. Jadi ini cerdas banget sih konsepnya. Dan kita tinggal tutup. Oke. Ya. Wow. Mantap. Nah, sekarang Ferry mau jelasin mesinnya ya, teman-teman ya. Ini Ferry sudah buka teman-teman bagian mesinnya dari Nissan Kick ini. Nah, ini banyak pertanyaan pasti nih. Kok Nissan Kick mobil listrik tapi ada mesinnya? Ini mesin mobil loh. Nih. Nah, Ferry jelasin sedikit teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat di sini, jadi mobil ini tetap menggunakan mesin bertenaga 1200 cc itu dengan kode mesin HR12. Dan HR12 itu biasanya dipakai di Nissan March sama di Datsun teman-teman ya. Dan ini dia 3 silinder. Kita bisa lihat dari sini. Ini dia 3 silinder. Dan baru-baru ini juga ada mobil beberapa merek yang udah mengeluarkan mesin 1000 cc dengan 3 silinder. Nah, ini ternyata Nissan itu udah keluar dari dulu 3 silindernya. 3 silinder ini pakai mesinnya Nissan March. Nah, jadi pertanyaan kan, ini mobil listrik tapi dia masih pakai mesin mobil 1200 cc. Jadi teman-teman jangan salah paham dulu. Ini mobil bukan mobil hybrid. Nah, kalau mobil hybrid biasanya itu si baterai dan si mesin ini bekerja bersama-sama untuk mengoperasikan mobil. Jadi pada saat kecepatan tertentu nanti mesin listriknya yang menyala. Pada saat kecepatan tinggi maka mesin motornya yang menyala. Itu kalau sistemnya hybrid. Tapi kalau di Nissan Kick ini mulai dari awal, jadi mulai sejak mobil ini dinyalakan, dihidupkan, itu dia udah full listrik. Terus fungsinya mesin ini apa? Nah, fungsinya mesin ini adalah untuk mengecas atau ngecas charger ya, mencarger baterai yang ada di bawah jok si pengemudi. Jadi ini mobil full listrik. Nah, listrik itu diambil dari baterai yang ada di bawah jok pengemudi, itu pakai lithium. Ya, baterainya baterai lithium, itu ada di bawah pengemudi sama penumpang pertama. Itu ada di bawah situ. Kalau mau lihat baterainya itu ada 4 buah lah baterainya kalau Ferry nggak salah ya. Nah, jadi nanti kalau pada saat si baterai itu habis, pada saat si baterai mobilnya habis, itu mesin ini baru akan menyala. Mesin ini tuh baru akan menyala. Lalu mesin ini nanti ada alternatornya. Nah, nanti ada inverter di inverter. Jadi ini inverternya, ada alternator. Nah, alternator ini fungsinya hanya untuk mengecas si baterainya. Jadi bukan seperti prinsipnya hybrid, itu berjalan berdampingan dan sama-sama menghidupkan mesin. Nah, kalau motor. Kalau ini enggak full. Jadi mesin ini nanti dari sini lalu ke sini ya. Lalu isinya ke baterai. Nah, untuk menghidupkan mobilnya full itu menggunakan
baterai. Memang agak rumit sih kalau diterima ya. Karena di Indonesia sendiri juga untuk platnya sendiri ini masih pakai bukan plat mobil listrik ya. Kalau mobil listrik kan biasanya platnya dikasih tanda biru ya. Tapi kalau di sini sih platnya dikasih plat biasa, karena untuk di Indonesia sendiri belum ada teknologi seperti ini, dan itu masuknya kelas hybrid. Tapi cara kerjanya tidak, teman-teman ya. Cuman gara-gara peraturan pemerintah di Indonesia cuma mengenal 3 jenis jenis mesin motor. Yang pertama kan ada motor biasa, hybrid, sama dia listrik. Nah kalau ini dia masuknya jadi ke hybrid karena nggak ada kelas e-power di Indonesia. Mungkin nanti perlu di refresh tuh peraturan. Nah jadi ini dia hemat banget, dan kapasitas tangkinya juga dia 41 liter. Jadi untuk menghidupkan mesin ini pakai bensin biasa, jadi kamu nggak repot. Nanti tinggal ngecas baterainya, jadi kamu mau pergi kemana-mana itu nggak repot. Dan mobil ini full nggak ada suaranya pada saat mesin mobilnya itu nggak menyala. Itu pun hening banget ya mobilnya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada komentar bisa kasih komentar di bawah ya. Sekarang Ferry mau bahas fitur-fiturnya, fitur keselamatan yang tersedia dalam mobil ini. Karena ini banyak banget, jadi Ferry mau bahas itu sendirian. Jadi terpisah. Untuk fitur yang selanjutnya, fitur keselamatan, mungkin nanti teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Jadi nanti pada saat Ferry membahas untuk fitur keselamatan dari mobil ini tuh banyak banget, dan itu NCAP-nya tuh bintang 5 teman-teman. Nah Ferry mau bahas itu di video Ferry selanjutnya. So kamu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Ferry bisa kasih pada saat Ferry udah upload video terbarunya mengenai fitur keselamatan dari si Nissan Kick, kamu bakal dapat notifikasinya ya teman-teman ya. Nah sekian dulu teman-teman pembahasan Ferry untuk Nissan Kick ini. Semoga pembahasan Ferry ini bisa membantu dan dapat informasi lebih dari Nissan Kick ini. Sampai jumpa di pembahasan Ferry selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Nyalakan lonceng notifikasinya dan kasih jempol, pol. Bye bye, sampai jumpa di video Ferry selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Thank you.